Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal ya, meluaskan. Jadi basato itu bisa membentangkan, bisa menghamparkan, bisa meluaskan, bisa menyebarkan, bisa mengembangkan, bisa membuka, bisa melapangkan. Itu maknanya ya. Jadi kalau Allah memiliki asma al-basit, Allah itu adalah zat yang maha meluaskan ya, maha menghamparkan, melapangkan, membentangkan ya. Ini secara bahasa. Nah, kata ini di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berasal dari kata basato yabsutu. Nah, di situ disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 19 kali ya. Baik itu dalam bentuk fi'il madhi ya, kata kerja bentuk lampau, atau bentuk sekarang dan akan datang, mudhari' namanya ya, atau masdar. Dan 4 kata dalam bentuk isim fa'il. Kemudian kata al-basit ini lebih banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya disebutkan sebanyak 54 kali di dalam hadis. Terlebih khusus lagi adalah yang berkaitan dengan asma Allah al-basit. Ya, jadi kata al-basit itu lebih banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara asal kata al-basit ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Di situ digunakan ya ketika bercerita tentang apa namanya itu, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sementara kaumnya itu tidak begitu menerima. Kenapa? Karena dianggap ya tidak setara dengan mereka. Maka kemudian nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ya, kebanyakan orang itu yang dilihat adalah dari segi kedudukan, dari segi materi ya. Fa innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Disebutkan kata bastah dari kata basato ya. Jadi Allah ya menganugerahi ilmu yang luas. Jadi bastah itu maknanya adalah luas ya. Bisa juga maknanya di situ bastatan fil ilmi wal jism. Kalau ilmunya luas ya, wal jism itu fisik ya, fisiknya secara fisik, secara ilmu dia luas ilmunya, secara fisik dia perkasa tubuhnya. Ini kata bastah dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan juga kata lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak.
Ini juga kata basato tadi. Maknanya adalah bisa juga mengulurkan, ya, mengulurkan atau menggerakkan. Ya. La in basatta, jika kamu menggerakkan tanganmu atau mengulurkan tanganmu ilayya kepadaku litaqtulani, untuk membunuhku. Jadi kalau kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuhku atau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku atau membentangkan tanganmu untuk membunuhku, ma'ana bibasiti yadiya, maka sekali-kali aku tidak akan menggerakkan tanganku, tidak akan mengulurkan tanganku, tidak akan membentangkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Ini cerita tentang Qabil dan Habil. Jadi yang satu berniat membunuh saudaranya, tapi yang satu tidak berniat. Ya, ini makna basato. Kemudian disebutkan juga di dalam surat Al-Mumtah ayat 2, ya. Nah, di situ juga disebutkan wa yabsutu ilaikum aydiyahum. Sutu di situ maknanya adalah membentangkan atau mengulurkan atau menggerakkan tadi. Di dalam ayat lain ini berkaitan dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Ya, man dzalladzi, siapakah atau siapapun yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, ya, berupa pinjaman yang baik, memberikan pinjaman, padahal Allah tidak butuh pinjaman. Allah kan nggak butuh hutang, itu yang dimaksud sini. Siapa yang mau menghutangi Allah? Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Yang dimaksud di situ adalah siapapun yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, itu sama dengan orang yang memberi pinjaman kepada Allah. Jadi ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menghabiskan hartanya di jalan Allah untuk memperjuangkan agama Allah, ya. Jadi banyak orang-orang yang mereka menghabiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Contoh yang terbaik adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hutang, sebagai pinjaman. Yang dimaksud, jadi orang-orang yang alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itulah orang-orang yang berikan pinjaman kepada Allah, ya. Fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan, ya, balasannya, ya, dengan kelipatan yang banyak. Wallahu yaqbitu wa yabsutu, dan Allah menyempitkan dan melapangkan. Nah, di situ tadi, ya, kata yabsutu maknanya melapangkan, meluaskan, menghamparkan, ya, rezeki. Dan kepadanya lah wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian itu akan dikembalikan. Ini menjelaskan tentang, ya, sebab-sebab Allah itu, ya, meluaskan, melapangkan, membentangkan, menghamparkan rezeki, ya, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Di antara sebabnya adalah dengan
apa Pak? Ya, di antara salah satu sarana untuk dibentangkan rezeki kita adalah dengan memberikan pinjaman kepada Allah, yaitu dengan ya menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini paling banyak yang berkaitan dengan rezeki. Ya, ayat yang menjelaskan tentang Allah membentangkan rezeki. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, Allah itu melapangkan, meluaskan, membentangkan, menghamparkan, memudahkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ini kalau masalah rezeki itu benar-benar bukan urusan manusia. Ya. Jadi rezeki itu bukan urusan manusia. Nah, itu disebutkan banyak sekali di dalam ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan rezeki itu. Ratusan ayat yang menjelaskan tentang ya rezeki itu. Ya, ada sekitar 105 ayat yang menjelaskan tentang ar-rizq, ya, tentang rezeki itu, dan itu adalah benar-benar ya rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Itu hak Allah. Allah berhak membentangkan rezeki ya bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi Allah maha meluaskan, melapangkan, menghamparkan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ini banyak sekali ayatnya. Di dalam ayat lain juga disebutkan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya, sesungguhnya Rabbmu Allah ya basutur rizqa liman yasha'u, membentangkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya, wa yaqdiru, dan menyempitkannya. Ya. Jadi Allah yang berhak membentangkan dan menyempitkan rezeki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Ya, di muka bumi ini Allah memperhatikan setiap hambanya. Tidak ada yang terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tahu persis ya siapa yang ya perlu diberikan oleh Allah harta itu, ya, harta yang banyak, siapa yang tidak perlu. Ini Allah maha memantau, maha melihat, memperhatikan ya. Nah, nanti termasuk ya di antara sebab-sebab Allah memberikan rezeki itu adalah kalau orangnya, kalau kita membutuhkan ya, kalau butuhnya banyak ya dikasih oleh Allah banyak ya, kalau butuhnya sedikit ya kasihnya sedikit. Nanti ya ada ayat yang menjelaskan itu nanti. Jadi rezeki manusia itu tidak, jadi kalau kita butuh itu bukan berarti ada dulu. Jadi bukan ada dulu baru digunakan, tidak. Tapi kebutuhan dulu baru diberikan. Ya, butuh dulu baru dikasih. Ya, maka banyakkan orang kan takut kalau tidak bisa. Ya, kita contohkanlah mungkin awal kalau ada orang yang mau menikah saja itu pikir-pikir, pekerjaan belum punya, ya, penghasilan belum, ya, belum mapan gitu, mau nikah mikir dulu. Ya, begitu nanti sudah nikah mikir juga mau punya anak. Nah, ini
ya, ekonomi belum stabil. Padahal nanti kalau dia nikah ya berjalan dengan ya baik itu. Ya. Tapi kekhawatiran sebelum orang melangkah itu selalu ada. Ya, begitu punya anak satu ya baik-baik juga. Ya ada saja rezekinya. Anak dua juga ada saja. Anak tiga juga ada saja. Anaknya sekolah juga ya nggak tahu. Itu rahasia Allah ya, karena Allah yang mencukupi, bukan hitungan matematika tadi, bukan. Kalau hitungan matematika mah itu yang kelihatan saja. Rezeki kita itu lebih banyak yang kita tidak ketahui, dan itu bukan hak manusia, itu hak Allah yang berikan ya, meskipun nanti sebab-sebabnya perlu kita lakukan ya. Maka ini Allah itu membentangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menyempitkan ya. Ada yang disempitkan rezekinya, ada yang diluaskan, dan itu ada sebab-sebabnya. Nah, ini juga disebutkan ya, hampir sama juga ayatnya ya. Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Jadi ayatnya itu selalu dikaitkan seperti itu. Allah itu membentangkan rezeki kepada siapa saja. Ini diulang-ulang. Allah membentangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kalau kita usaha seperti apapun, kalau Allah nggak menghendaki ya nggak akan. Ya, pengen kaya, ambisi untuk kaya luar biasa ya. Tapi kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa ya. Orang itu ya pengennya sederhana saja ya, nggak pengen kaya dan sebagainya, justru malah dikasih oleh Allah banyak. Yuk ada, kan itu hak Allah ya, hak Allah ya, menyempitkan dan melapangkan rezeki itu adalah hak Allah. Nah ini juga sama ayatnya, selalu seperti itu. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah yang tahu rahasianya. Ya kenapa kok hambanya ini dikasih banyak, ini dikasih sedikit ya, itu Allah yang maha melihatnya ya. Ya bisa saja kalau dikasih banyak malah dia tidak amanah, malah dia rusak, bisa saja. Nah ini juga sama. Awalam yara annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka nanti kalau urusannya rezeki itu kita pendekatannya kepada Allah ya, pendekatannya kepada Allah, lobbynya kepada Allah, bukan kepada yang lain ya. Ini banyak orang yang ya mencari apa istilahnya jalan pintas ya, jalan pintas. Maka Nabi mengingatkan kita ya, termasuk nanti ya dijelaskan dalam hadis ini. Kalau berkaitan dengan rezeki ini dalam hadis banyak sebenarnya ya, kalau mau kita kaji tentang rezeki ini sangat banyak ya penjelasannya. Ayatnya aja tadi ada sekitar 105 ayat tentang rezeki itu, ayatnya saja, belum hadisnya. Hadisnya banyak sekali ya. Dan diantaranya yang pasti itu seperti bahwa
pembuka rezeki itu adalah semua kebaikan. Jadi yang membuka atau kunci pembuka, kuncinya, berdikasih kuncinya, nanti yang ngasih tetap Allah gitu ya. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan itu membuka rezeki. Dan semua kebaikan itu nilainya sedekah, yang gitu. Kebaikan itu nilainya sedekah. Dan semua kebaikan itu yang menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah kebaikan. Nanti kita bisa jabarkan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi rezeki seseorang kecuali dosanya. Jadi penghambat rezeki itu adalah, atau faktor penghambat rezeki itu adalah dosa atau keburukan ya, dosa atau keburukan. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa innar rajula la yukhrimar rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalang rezekinya ya, bidzanbi, sebab dosa ya, yusibuhu, yang ia lakukan. Jadi orang itu terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan ya. Maka nanti ya, karena namanya orang berdosa itu kan ya, memang manusia itu tempatnya dosa. Maka Allah memberikan solusi. Bagaimana solusinya biar rezekinya itu mudah, lancar ya? Karena keran penutupnya itu adalah dosa. Nah, bagaimana cara bukanya? Cara bukanya adalah dengan memperbanyak apa Pak? Memperbanyak sedekah ya, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu yang paling cepat membersihkan dosa ya. Sedekah itu yang mempercepat ya, paling cepat membersihkan dosa. Nah, ini kadang yang manusia itu tidak percaya gitu ya. Orang rezekinya lagi sulit malah disuruh sedekah ya, rezekinya lagi susah disuruh sedekah ya. Kalau menurut logika manusia, gimana orang lagi butuh duit malah disuruh sedekah? Kan butuh duit ya. Karena bisa saja rezekinya itu susah karena dosanya. Karena dosanya, maka dibersihkan dulu itu ya, di barat keran itu tadi ya. Kenapa kok nggak bisa ngalir ini rezekinya? Ya karena mampet ya. Maka yang harus dibersihkan adalah yang menyumbat itu ya, harus dibersihkan dulu itu. Bagaimana cara membersihkannya? Ya kalau ada air mampet itu kita apakan Pak biasanya Pak? Kita gelontor dengan air apa kita apakan biasanya? Iya. Gelontorkan dulu itu airnya, lu kan butuh air. Tapi nanti kalau udah ngalir kan lancar. Ya, harus dikasih pancingan istilahnya kan. Ya. Kalau nggak mau ngalir ya harus dikasih pancingan. Kalau ya mesin air kita itu nggak keluar air, gimana caranya ya, perlu dipancing dulu kan itu ya, pancingannya itu. Karena bisa saja itu. Nah, kalian itu kalau udah dibersihkan, dosanya hilang, diampuni oleh Allah, nah, maka itu akan dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah ya. Dan yang bisa menyuburkan harta itu adalah apa tadi? Sedekah, infak sedekah itu. Maka tadi dianggap oleh Allah, setiap infak yang kita berikan itu dianggap hutang oleh Allah yang pasti akan dibayar oleh Allah. Kalau Allah yang hutang pasti dibayar, nggak mungkin nggak dibayar. Dan Allah itu membayarnya tidak hanya kalau utangnya satu, nggak dibayarnya cuma satu, tapi dibayarnya oleh Allah berapa Pak?
bisa 700 kali lipat kan kita, bisa 7 kali lipat kali 100 berarti 700, bisa 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lagi-lagi Allah itu akan melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya, Allah itu maha kaya. Kalau memberikan kekayaan kepada siapa saja nggak akan habis kayak itu kekayaannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Ini berkaitan dengan manajemen harta. Allah juga mengingatkan kita bagaimana cara mengatur harta. Allah memerintahkan kita untuk berinfak, ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak. Tapi jangan sampai berinfaknya berlebihan. Ya, kalau infaknya berlebihan itu juga tidak boleh. Kok bisa begitu? Iya. Ya, maka orang itu kalau mau dia menafkahkan harta, ya, itu paling banyak berapa, Pak? Paling banyak berapa, Pak? Sepertiga. Ya, maksimal sepertiga. Ada batasannya. Ya. Kecuali bagi orang-orang tertentu itu. Ya, orang-orang tertentu, contohnya siapa? Ya, Umar itu pernah dulu ketika Nabi itu memberikan anjuran untuk berinfak di jalan Allah dalam perang perang Tabuk, ya. Nah, dia menginfakkan seluruh hartanya. Dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya, sampai dikatakan padanya, apa yang kamu sisakan untuk anak dan istrimu? Apa kata dia? Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya. Ya, artinya apa? Dia yakin pada Allah dan Rasulnya bahwa kalaupun itu hartanya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Karena dia yakin Allah pasti akan menggantinya. Dan betul. Ya. Dan itu butuh keyakinan kan. Berapa banyak orang yang mewakafkan, menginfakkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Banyak contoh ya, Pak. Banyak. Ya, bukannya malah hartanya tuh habis, enggak. Ada cerita orang mana Jawa Timur itu. Dia punya hotel, hotelnya diwakafkan untuk ormas Islam. Ya, punya hotel dia. Ada orang yang dia kegemarannya itu kalau ada bangun masjid, bangun madrasah, dia wakafnya ya hektaran, dia miliaran. Ya, zaman sekarang masih banyak juga. Miliaran dia. Apa uangnya habis? Enggak. Datang lagi. Ya, datang lagi. Maka maka tadi Allah itu akan menitipkan hartanya kepada kita. Kalau harta itu lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Ya, termasuk nanti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang kaya itu karena adanya orang kaya itu karena ada orang miskin, orang susah, orang menderita. Kenapa begitu? Ya, karena harta orang miskin itu dititipkan kepadanya. Ya, orang miskin itu datanya titipkan kepadanya. Sampai Nabi itu mengatakan, ya, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian itu akan diberikan rezeki dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena orang-orang lemah di antara kalian? Ya.
Allah itu akan ngasih pertolongan, Allah itu akan mengasih harta, ya, kalau harta itu disampaikan kepada orang-orang lemah. Lalu disampaikan termasuk tadi, ya, orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah. Ada orang yang pengen bangun masjid, bangun pesantren, tapi nggak ada duit, ya, ada saja itu jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah maka Allah akan menolong kamu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam pengaturan, dalam manajemen harta juga, jangan sampai orang itu terlalu dermawan, jangan juga terlalu pelit, kikir, sedang-sedang saja, ya, yang terbaik itu jangan terlalu dermawan, jangan terlalu pelit, jadi sedang-sedang saja, yang terbaik itu yang sedang itu. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menjelaskan, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah itu yang membentangkan dan menyempitkan rezeki pada siapa saja yang dikehendakinya, tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu, ya, kebanyakan orang itu tidak tahu bahwa yang menyempitkan dan melapangkan rezeki itu adalah Allah. Maka banyak juga orang-orang yang kalau kita perhatikan dalam mereka mencari rezeki kemana saja, pontang-panting, ya, tapi ibadahnya ditinggal, sholatnya ditinggal, ya, kemanapun mereka akan mencari juga. Bahkan tidak hanya itu saja, sampai menggunakan jalan-jalan yang sesat, banyak, ya, banyak, pakai ilmu penglaris, ya, penglaris, ya. Ada yang begitu, Pak, pakai jimat-jimat tertentu, pakai apalah itu, ya, padahal kunci rezeki itu ada di tangan Allah. Harusnya pendekatannya kepada Allah, yang didekati itu Allah, ya, termasuk tadi, ya, banyak-banyaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Al-Qudsi itu bersabda, ya bina Adam, wahai anak manusia, wahai manusia atau anak Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka, ya, ghinan. Wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepadaku. Tafarraq itu artinya meluangkan banyak waktu, atau kita benar-benar fokus, ya, ibadah, ya, totalitas ibadah, ya, totalitaslah dalam ibadah kepadaku, kata Allah, ya, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, wa asudda faqraka, dan akan aku tutup kefakiranmu. Ini janji Allah. Kalau orang itu dia total dalam ibadah kepada Allah, ya, benar-benar ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan menjamin rezekinya, ya, ditutup kefakirannya. Wa Allah taf'al, kalau kamu tidak melakukannya, malah tu yadaka suhlan, aku akan penuhi tanganmu itu dengan kesibukan, ya, banyak pekerjaannya, banyak bisnisnya, banyak, ya, kegiatannya, sibuk dia, ya. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Bisa saja dia bisnisnya lancar, ya, usahanya banyak, ya, tetapi tidak ada jaminan dia tidak akan bangkrut. Kenapa? Dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Bisa saja usahanya yang dia lakukan selama ini, ya, kerja keras, nggak dikumpulkan selama ini sebanyak-banyaknya, tiba-tiba habis. Tiba-tiba habis. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah, nggak dijamin oleh Allah.
Ya, maka termasuk kalau orang itu pengen dalam hadis itu disebutkan hasinu amwalakum bis shadaqah. Tadi lagi-lagi bagaimana cara menjaga agar hartanya itu tidak habis, hartanya itu tidak lenyap. Maka Nabi mengatakan hasinu amwalakum bis shadaqah. Bentengi, jagalah harta kalian itu dengan sedekah. Bentengnya itu sedekah. Ya, insya Allah. Jadi orang yang sedekah itu kan diibaratkan seperti orang menabung. Jadi kalau kita punya tabungan, sewaktu-waktu harta kita habis, tabungan itu akan diberikan oleh Allah. Ya, akan diberikan oleh Allah. Maka dijamin tadi oleh Allah, nggak akan itu fakir orang-orang yang ahlul ibadah. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyakkan tentang rezeki ya, ayatnya. Oke, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama bahwa Allah itu membentangkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Apa saja itu? Jadi Allah itu membentangkan karunia-Nya, rahmat-Nya. Di antara bentuk karunia Allah itu adalah rezeki tadi. Allah memberikan rezeki, membentangkan rahmat. Rahmat atau itu kasih sayang Allah. Maka termasuk sifat Allah yang paling dominan itu kan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Itu rahmat Allah itu dibentangkan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah itu sangat luas. Ya, inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmat Allah itu sangat luas, tanpa batas. Ya, baru satu aja dibagikan kepada seluruh makhluk di alam semesta ini cukup. Itu baru satu di dunia, belum yang 99 itu. Ya, nanti diberikan oleh Allah kepada orang-orang, hanya kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Ya, jangan sampai kita hanya mementingkan. Maka sering diingatkan, jangan orang itu mengejar yang satu yang dibagikan kepada seluruh makhluk di alam semesta. Yang dikejar adalah yang lebih banyak, yaitu di akhirat. Ya, 99% ini dulu pernah kita sampaikan. Ya, rahmat Allah itu sangat luas. Ya. Dan rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah. Nah, ini yang diluaskan oleh Allah. Tetapi kalau orang itu ya tidak tahu belas kasih, dikasih oleh Allah tapi nggak mau, ya oleh Allah diazab. Ya, diazab. Tapi itu oleh Allah, karena rahmat Allah, Allah sangat toleran, dikasih kesempatan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dibentangkan oleh Allah adalah hati mereka. Ya, dibentangkan hati mereka, diluaskan hati kita. Jadi Allah itu meluaskan, melapangkan hati. Ya, hati siapa? Kan tidak semua orang dilapangkan hatinya, yaitu hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah itu meluaskan, melapangkan hati orang-orang yang beriman. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ya, nilai-nilai kebaikan itu Masya Allah. Ya, yang bisa melapangkan hati manusia itu ya nilai-nilai kebaikan. Jadi yang meluaskan hati kita, ya hati manusia itu kan sama bentuknya. Tapi kenapa bisa terasa lebih luas, lebih, ya maksudnya luas itu bagaimana Pak? Maksudnya luas bagaimana? Hati yang luas. Kan ada yang sempit, ada yang luas. Hati yang sempit itu bagaimana? Ya kita sering merasa hidup itu
terasa lapang apa terasa nyesek gitu ya. Jadi nyesek hatinya itu kenapa? Karena hatinya terasa sempit. Kalau orang hatinya terasa sempit itu bagaimana? Ya sakit, terasa sakit, kena apa sedikit ya, susah sedikit sakit. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, enggak, mau dikasih susah ya santai saja, tenang saja, nggak merasa ya berat. Kenapa? Hatinya orang-orang beriman itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, dizalimi orang ya dia tidak terlalu sakit hati ya. Nah itu ya, sempitnya kalau ukurannya mungkin sama aja ya, volume secara fisik hati manusia itu sama, tapi ada diluaskan, dilapangkan oleh Allah. Yasrah sadrahu lil Islam. Jadi orang-orang beriman itu maka diisi dengan apa saja, orang beriman itu kan masuk, isi dengan ilmu-ilmu yang ini penting. Kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan itu hidup terasa luas ya, terasa tenang. Ya ada Pak, orang melakukan kebaikan tapi hatinya susah, gelisah, galau. Nggak ada. Ya, semakin banyak dia melakukan kebaikan, hatinya makin tenang, lapang gitu, rasa lapang gitu. Nggak ada beban di dalam hatinya. Nah ini pentingnya nih. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membenarkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Nah, termasuk tadi bentuk rahmat Allah itu adalah kepada orang-orang yang melakukan dosa. Ya, kalau orang-orang yang baik jelas lah diberikan rahmat oleh Allah. Kalau orang-orang yang banyak dosa tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunggu. Kalau dia dosanya siang hari, malamnya ditunggu. Kalau dosanya malam, siangnya ditunggu. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai datang kiamat nanti. Jadi Allah itu kan tidak pernah lelah ya menunggu hambanya bertaubat. Tapi ditunggu sampai kiamat ya, baru tobat, ya udah ditutup itu. Atau dia sudah mau meninggal dunia, nyawanya sudah sampai ya kerongkongan ya, baru dia mau tobat, ya itu udah ditutup pintunya ya, udah ditutup ya. Pintu penutup taubat itu kan cuma dua, kiamat dan kalau orang nyawanya sudah sampai kerongkongan ya, udah tinggal sedikit lagi tuh ya, nyawanya lepas. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang diberikan oleh Allah keluasan harta, ilmu, kesempurnaan fisik, hendaknya digunakan untuk kebaikan-kebaikan dan tidak digunakan untuk kemaksiatan, karena sewaktu-waktu Allah bisa mengambil kenikmatan itu. Ya, diberikan rezeki yang luas, gunakan yang sebaik-baiknya. Ya tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, kelapangan ilmu, ya ilmunya digunakan untuk kebaikan. Nah, sekarang itu kan banyak juga orang-orang yang makin pinter, kira-kira ilmunya makin bermanfaat atau malah menyusahkan orang? Ya, memudahkan orang apa meresahkan orang? Nah, harusnya malah memudahkan, melapangkan orang. Ya, termasuk sekarang ya, di kita itu ya, kira-kira banyak orang pintar apa nggak banyak orang pintar ya, ini jadi ilmu itu harus bermanfaat, harta juga harus bermanfaat, fisik kita, ketampanan, kecantikan itu juga untuk kebaikan
jangan sampai sebaliknya. Ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah memberikan keluasan ilmu, harta, fisik, tapi digunakan untuk keburukan. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah itu mempunyai karunia terhadap manusia. Tadi Allah itu meluaskan karunia-Nya kepada manusia. Ya rezekinya, ya hartanya, ya semuanya. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ini yang perlu senantiasa. Nah, syukur yang terbaik itu adalah dengan cara memperbanyak kebaikan. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah itu dengan memperbanyak kebaikan, amal soleh, perbanyak ibadah, taatan kepada Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Allah tidak meminta yang lain. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silahkan kalau disampaikan.